Lantas bagaimana sebenarnya misi perdamaian pasukan Unifil selama ini? Kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan pasukan Unifil PBB 2010-2011 Serba Purnawirawan Muhtar Effendi. Selamat sore Pak Muhtar. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak Muhtar telah bergabung bersama kami. Sebagai yang pernah bertugas pasukan Unifil, mungkin bisa digambarkan kepada kami Pak, seperti apa sebenarnya tugas yang dijalankan dan medan atau tuh markasnya itu seperti apa Pak? Baik, sebelumnya saya berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang setinggi-tingginya, yang sedalam-dalamnya untuk 3 anggota TNI yang gugur di Libanon dalam melaksanakan misi PBB. Selama saya di sana pada tahun 2010-2011, tugas kita, dan memang semua sama, kalau tugas pasukan Garuda itu sama, yaitu mengamankan atau menjaga perdamaian antara dua pihak yang berkonflik, yaitu Libanon dengan Israel. Artinya kita di sana ditempatkan sebagai penengah atau wasit pertempuran, wasit perang lah katakan begitu ya. Supaya apa? Supaya di sana kita bisa meredam bahwa dua belah pihak ini jangan lagi memunculkan letupan-letupan yang akhirnya menjadi eskalasinya meningkat sehingga menjadi perang kan begitu. Kita di sana alhamdulillah memang ditempatkan di markas yang sama dengan yang kemarin diserang itu ya, di Asid Al-Qusair. Kita juga ditugaskan oleh Unifil itu untuk membina 3 wilayah. Yang notabene yang 3 wilayah itu adalah pusat konsentrasi Hizbullah memang. Tapi selama kita di sana dalam waktu 1 tahun itu, alhamdulillah itu kondusif lah antara masyarakat Libanon, kemudian pasukan Hizbullah dengan kita juga kondusif. Tidak ada gesekan, tidak ada letupan yang ditimbulkan yang mengakibatkan rusaknya perdamaian antara Libanon dengan Israel. Walaupun memang tidak selamanya kondusif, ada hal-hal juga yang pada saat itu selama saya di sana 1 tahun itu ada letupan-letupan kecil yang berhantaman dengan kita juga ya. Apalagi pada saat atau pasca pergantian pasukan antara Garuda 23D dengan 23E, itu terjadi penyerangan atau tembakan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap anggota TNI yang pada saat itu lagi menjaga di perbatasan. Ya, lagi jaga di perbatasan. Itu diakibatkan karena pada saat itu ada gesekan antara masyarakat Libanon dengan tentara Israel yang mungkin karena memang anggota kita ini terburu-buru atau lupa SOP-nya. Pada saat mengamankan gesekan itu, dia menghadap ke wilayah Israel. Sehingga posisi seperti itu didefinisikan oleh Israel itu bahwa kita melindungi Libanon. Padahal sebetulnya tidak, karena mungkin tergopoh ya, terburu-buru. Yang akibatnya tentara kita saat itu yang ada di pos perbatasan itu ditembaki. Dan alhamdulillah tidak ada korban karena memang kita diamankan oleh masyarakat Libanon pada saat itu. Kemudian ada juga gesekan antara, bukan gesekan sih sebetulnya ya, ini karena adanya akibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan dua warga Libanon itu meninggal karena 2 warga ini mengendarai kendaraan dan menabrak panser kita yang sedang diparkir di titik yang sebetulnya memang itu adalah titik pengamanan atau titik pos tinjaunya kontingen kita. Nah, dengan adanya akibat itu markas kita yang di Asid Al-Qusair juga sempat dikepung oleh warga Libanon. Tetapi alhamdulillah akhirnya bisa diredam dengan adanya musyawarah antara komandan kita dengan para pemuka yang ada di Libanon. Artinya kondisi kita di sana itu bisa saja memang kita diserang oleh pihak Israel, juga bisa juga kita bergesekan dengan pihak Libanon. Tetapi pada umumnya kondisi di saat itu, pada saat saya atau kami bertugas tahun 2010-2011 itu, alhamdulillah secara umum kondusif. Demikian, Mbak. Pak Muhtar, berdasarkan penjelasan Anda, artinya medan ini cukup berbahaya bagi keselamatan prajurit. Nah, sebenarnya markasnya ini sangat aman dari serangan atau bagaimana, Pak? Sebetulnya
markas kita ini kan dilokasikan oleh Unifil itu di lokasi yang aman ya menurut penilaian Unifil. Tetapi yaitu tadi namanya kita bertugas di wilayah di mana wilayah itu digunakan oleh dua pihak yang berkonflik, ya kita tidak bisa menyampaikan bahwa untuk prajurit TNI yang bertugas di sana itu aman 100%. Karena serangan yang terjadi pun kan kita tidak tahu ya. Semacam kemarin tanggal 29. Mohon izin saya flashback ke belakang sebentar ya. Yeah. Tahun 2024 itu markas kita yang di Asid Al-Qusair juga diserang oleh Israel pada saat itu. Dengan jatah panser atau apalah sehingga mengakibatkan rusaknya markas kita yang ada di Asid Al-Qusair. Nah, puncaknya kemarin tanggal 29 bulan Mei 2026 itu sampai mengakibatkan meninggalnya satu orang gugur, kemudian di wilayah Bani Hayan juga 2 orang yang gugur. Jadi namanya bertugas di medan tempur, apalagi kita tidak diberikan kewenangan, bahkan dilarang untuk membalas serangan, ini sangat berbahaya sekali. Tindakan kita hanya pada saat ada serangan masuk ke shelter masing-masing, masuk ke bunker masing-masing. Karena memang kita dilarang dan tidak diberikan kewenangan untuk membalas serangan. Karena kita ini di sana sebagai wasit perang, katakanlah begitu, Pak. Oke, tidak bisa membalas serangan sebagai wasit perang. Lalu seberapa penting keberadaan pasukan perdamaian Unifil di sana, Pak? Jika memang keselamatannya tidak bisa dijamin oleh PBB. Sebetulnya keberadaan atau eksistensi pasukan Unifil di sana itu sangatlah penting demi menjaga perdamaian antar pihak yang bertikai, antara pihak yang berperang. Tetapi ini kembali juga kepada pihak yang berperang. Apakah mereka bisa meredam pihaknya masing-masing atau tidak? Nah, kalau kita lihat serangan yang terjadi terhadap markas Indonesia, yang kalau saya bilang secara langsung bahwa dilakukan oleh Israel, berarti di sini ada pembangkangan oleh pihak yang bertikai. Harusnya pihak-pihak yang bertikai itu kan jelas mereka harus menahan diri. Itulah sebabnya ditempatkanlah pasukan PBB di sana untuk menjaga perdamaian, untuk menjaga gencatan senjata antara pihak yang bertikai. Apalagi untuk Libanon ini kan ada resolusi PBB ya, nomor 1701 yang disahkan tanggal 11 Agustus 2006 itu. Di mana salah satu poinnya adalah bahwa tidak boleh ada kegiatan yang bergesekan atau tidak boleh ada kegiatan yang menimbulkan gesekan antara Israel dengan Libanon. Sudah sangat jelas. Nah, sekarang kalau tiba-tiba ada serangan ke pihak Libanon, bahkan yang diserangnya itu pasukan Unifil, ini udah jelas sangat pelanggaran yang sangat berat yang dilakukan Israel ya. Gitu. Baik, sebagai orang yang pernah bertugas sebagai pasukan Unifil, Pak Mukhtar, apa yang hendak Anda sampaikan kepada pihak keluarga prajurit yang gugur serta prajurit yang masih bertugas di sana? Baik, untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarganya yang gugur, mohon bertawakal, ya, bersabar. Karena inilah resiko yang harus diterima oleh seorang anggota prajurit TNI. Apalagi yang anggota prajurit TNI itu dikirim ke medan tugas. Inilah resiko yang memang sejak awal kita mendaftarkan diri sebagai seorang militer adalah resiko menghadapi kematian, menghadapi gugur di medan tugas. Kemudian untuk rekan-rekan yang masih berada di Libanon yang masih melaksanakan tugasnya, tetap semangat, jaga kekompakan, jaga jiwa korsa kita, tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini bukan prajurit yang penakut. Walaupun ada teman kita yang sudah gugur, tapi kita tetap patuh terhadap perintah atasan untuk tetap melaksanakan tugas di Unifil. Karena tugas di Unifil ini merupakan salah satu tugas yang menjadi kebanggaan buat kita semua. Demikian, Pak. Baik, terima kasih pasukan Unifil PBB 2010-2011 Serba Purnawirawan Mukhtar Effendi sudah berbagi pengalaman dan pandangan bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Pak.
Terima kasih, Mbak.